terkait penanganan perkara atas nama terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo, Kejaksaan Negeri Konawe Selatan telah berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Andolo untuk menangguhkan penahanan terdakwa atas nama Supriyani SPD binti Sudiharjo yang difasilitasi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, bahwa pelaksanaan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Andolo terkait penetapan penangguhan penahanan terdakwa tersebut telah dilaksanakan pada hari ini Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Baru kali ini ada kasus seperti ini. Ya. Bu, kalau terkait dengan yang penyidikan itu kan sempat bantah oleh orang tua siswa ya, yang Pak Hasim itu. Itu yang 50 juga katanya tidak betul. Gimana itu Bu? Apakah betul atau gimana Bu? Yang bilang itu bukan dari orang tua korban, tapi Pak Desa yang tadinya menawarkan, tapi dia tidak terima. Kalau di bawah 50 juta dia mintanya siapnya 50. Yang tidak terima ini Pak orang tua siswa atau siapa? Orang tua korban. Orang tua korban. Dia mengatakan sendiri gitu, dan Ibu dengar langsung gitu? Dari Pak Desa. Oh, dari Pak Desa. Ini siswa keluarga itu atau bukan? Kejadian itu ada di mana? Ada di kelas saya, Pak. Kelas saya kelas 1B, sedangkan dia ada di kelas 1A. Berarti Ibu bertemu dengan Tidak pernah. berarti menegaskan lagi Ibu tidak pernah melakukan penganiayaan itu ya? Tidak pernah, Pak. Saya tidak pernah. Terkait ini Bu, kalau misalnya mengajar di SD 4 Baito itu sudah berapa lama? Sudah sekitar 16 tahun. Sudah 16 tahun ya, baru kali ini ada kasus seperti ini. Ya. Bu, jadi jelas Bang, mungkin bagaimana Bang langkah hukumnya ke depan seperti apa? Iya, jadi tadi kan saya coba memanggil semua termasuk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita akan membicarakan terkait dengan beberapa hal terkait dengan masalah-masalah di masyarakat. Dan bersama dengan kita ini orang dari Minang, orang dari Padang, calon wali kota. Waduh, amin. Kita senang nih bicara dengan orang yang hebat dan punya perhatian dengan masyarakat, yaitu Uda Muhammad Iqbal. Siap. Apa kabar, Uda? Alhamdulillah, sehat Bang. Masya Allah, terima kasih nih bersedia hadir. Siap. Kalau kita lihat nih beberapa waktu terakhir ini sedang viral, sedang banyak dibahas terkait dengan guru dipidana. Iya. Dipidana karena masalah dengan muridnya. Iya. Saya prihatin. Sudah banyak. Iya, dan ternyata beberapa ya. Iya. Yang agak lebih menarik adalah yang guru honorer ini. Guru honorer, saya tahu lah betapa perjuangan seorang guru ya. Saya punya tempat di desa di Sukabumi yang sering saya datang ke sana. Bertemu dengan beberapa guru-guru honorer yang mereka hidupnya betul-betul sangat terbatas. Betul. Dia harus mendidik anak-anak orang gitu. Kadang-kala anak-anak sendiri juga nggak terlalu bisa dia handle. Betul. Tapi kali ini persoalannya adalah dia dipidana, bahkan dipenjara, sempat dipenjara. Sekarang masih proses sidang ya, kemarin sempat ditahan. Dan dituduh karena menganiaya anak muridnya. Saya kok agak aneh gitu ya. Karena saya sering melihat pola pendidikan ya. Iya. Ada pola pendidikan yang sedikit agak keras barangkali. Ada pola pendidikan yang lembut dan itu pilihan-pilihan. Tapi kok saya tidak merasa bahwa ada guru bisa menganiaya murid, itu rasanya kok agak janggal ya. Dan saya khawatir itu kemudian akan berlebihan. Tapi pandangan dari Uda Iqbal gimana terkait dengan masalah hubungan psikis, hubungan emosional antara seorang guru dengan murid. Terus kemudian dari kemungkinan ada tuduhan-tuduhan penganiayaan dan lain-lain, mungkin Uda Iqbal bisa memberikan gambaran dan perspektif. Iya, memang Bang Rafael, kita turut prihatin ya apa yang menimpa pada guru ya. Dan memang ternyata kasusnya bukan 1-2. Tapi menarik dari beberapa kasus ini ternyata orang tua korban ini bukan orang sembarangan. Orang tuanya oknum atau pejabat atau orang yang berkuasa lah ya.
Kalau dia itu mungkin anak orang biasa, mungkin nggak mungkin sampai dituntut ke pengadilan atau di penjara ya. Ini menurut saya memprihatinkan kita. Seharusnya memang kerjasama guru dan murid dengan orang tua itu memang diperlukan. Iya. Makanya sekarang banyak ada namanya komite sekolah, ada kajian parenting buat orang tua. Karena terkadang tadi banyak orang tua di zaman sekarang itu nggak tega, anaknya dimarahin atau dibentak atau disakiti gitu ya. Padahal dulu mungkin dia sekolahnya juga dimarahin juga barangkali ya. Makanya yang menarik adalah bahwa sebenarnya banyak orang sukses itu karena dimarahi. Mungkin ada yang gara-gara dibully sukses dia. Tapi tetap dibully nggak boleh. Betul. Tapi gara-gara dimarahi guru lah kita akhirnya belajar. Gara-gara dimarahi lah akhirnya kita mungkin bisa sukses. Tapi memang ada perubahan transformasi budaya sekarang. Di mana khususnya saya mendapati di OKB ya, orang kaya baru. Mereka menginginkan anaknya itu steril. Nggak boleh disentuh, nggak boleh dicolek. Anaknya seperti princess. Suruh didik sendiri aja kalau gitu. Iya. Tapi saya dalam konteksnya tidak membahas kasus ini. Spesifik secara umum aja. Makanya anak yang berpotensi bermasalah itu ada 5. Berpotensi ya. Berpotensi. Kalau dimanja. Nah, ini kata kuncinya. Kata kunci dimanja. Yang pertama anak tunggal. Ini biasanya disayang banget. Karena dia nggak ada adik lain. Yang kedua anak bungsu. Ini karena yang lainnya udah gede tinggal sendiri. Yang ketiga, anak yang lama ditunggu-tunggu tak kunjung tiba. 5 tahun nikah, begitu dapat disayang benar. Yang keempat, anak yang berbeda jenis kelamin sendiri dari saudara kandungnya. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Dan yang kelima adalah anak yatim tapi orang tuanya mampu. Akhirnya semua memanjakannya karena kasihan. Nah, jadi dalam konteks ini saya melihat bahwa fenomena sekarang sebenarnya kenapa kok ada murid atau guru, orang tua sampai rela melaporkan guru. Ini memang karena sudah terjadi transformasi. Khususnya saya melihat di sekolah-sekolah yang swasta ya. Berbayar. Saya amati memang guru, orang tua merasa seperti customer. Saya udah bayar, saya harus dapatkan hak-hak saya A, B, C, D. Berbeda dengan sekolah negeri yang mungkin itu dibayarin gitu ya. Tapi dalam kasus ini saya melihat mungkin terjadi semacam ketersinggungan, konflik yang mungkin ini atau show of power ya. Saya ini anak aparat nih. Makanya kan rata-rata yang bapaknya punya kekuasaan itu agak arogan anaknya. Kenapa? Terlalu dilindungi tadi. Betul. Overprotective tadi. Itu masalah orang tuanya itu. Harusnya orang tuanya yang bisa mengarahkan agar nggak terlalu memanja anak, yang manja justru malah jerumuskan secara nggak langsung. Makanya ini juga dialami oleh orang tua yang, mohon maaf istilahnya uniform workers. Pekerja yang berseragam. Pekerja yang berseragam ini memang dia tanpa disadari gesturnya, gayanya itu juga mempengaruhi psikisnya. Dia ingin orang itu harus minta maaf, orang itu harus sujud, harus nyembah, harus karena dia merasa punya kekuasaan. Mungkin pertama diancam gitu. Mungkin awalnya buat cyber aja nih supaya gurunya nurut. Tapi lagi-lagi pertanyaan juga, kita juga harus introspeksi diri. Kok bisa terjadi kekerasan? Ada banyak faktor orang melakukan kegiatan aktivitas perilaku agresif dalam teori psikologi. Yang pertama karena mereka lagi stres, tertekan. Mungkin dalam kondisi gaji yang pas-pasan, tekanan hidup ya. Betul. Dia harus mengurus anaknya, ngurus anak orang lain. Yang kedua, agresif ini terjadi karena ada masalah dengan kemampuan komunikasi. Nah, ini juga mungkin bisa masukan buat guru-guru. Kemampuan komunikasi ini penting. Yang ketiga, paradigma. Saya pernah jadi dekan di Fakultas Psikologi Mercu Buana. Ada mahasiswa saya datang 14 semester nggak lulus. Saya langsung wow, amazing. Padang pahala saya datang nih, sini. Saya bantuin, saya bimbing. Dan kalau dia sukses karena saya, maka mengalir pahalanya sampai saya mati. Begitu paradigma saya. Jadi memang ini 14 semester ya. Karena terjadi banyak mahasiswa misalnya nggak lulus itu karena banyak faktor. Ada dia punya masalah keluarga, dia masalah dengan relasi sosial, dengan percintaan. Nah itu perlu coaching dari para pembimbingnya. Untuk itu memang stoplah mengkriminalisasi guru, tapi juga guru juga harus mendapatkan hak-haknya yang lebih baik lah. Betul. Bagaimana masa pemerintah kan enggan mengangkat jadi ASN semua, jadi pegawai negeri full, jadinya PPK sekarang ya. Alhamdulillah masih kita hargailah. Tapi lagi-lagi harusnya memang ini bisa didapatkan oleh para guru. Saya kira kalau kesejahteraannya baik,
agresivitasnya pasti berkurang lah. Iya, menarik sekali itu. Dan memang kalau kita lihat ya dalam pemidanaan juga harusnya pidana itu berlaku ultimum remedium. Jadi orang tidak bisa dikit-dikit dipidana, melanggar delik dipidana, nggak boleh. Ultimum remedium, segala penyelesaian lain di luar pidana itu yang diutamakan. Bayangkan kalau seandainya seorang guru, dia bisa jadi mungkin karena tadi kondisi-kondisi psikologisnya dia, kemudian dia melakukan tindakan agresif gitu, yang mungkin levelnya juga nggak terlalu berlebihan ya, terus kemudian dipidana. Betul. Ini akan membuat psikologis para guru kemudian takut untuk melakukan upaya mendidik, mendisiplinkan. Guru takut, anak-anak makin ganas. Makin ganas. Saya sering lihat itu di beberapa media sosial, murid-murid yang kurang ajar ke guru. Saya bayangkan, waduh betapa rusaknya kalau pola pendidikan dibuat seperti itu. Betul. Gitu ya. Saya kira juga perilaku murid yang berani ataupun agresif itu juga sekarang ini ada kontribusi media sosial dan game. Karena anak-anak game ini juga game berpengaruh. Hubungannya apa itu? Karena game ini game-game yang mengandung kekerasan ya. Mereka biasa membacok, menculik, bahkan ada gen memperkosa. Iya. Beberapa waktu lalu ada teman saya punya sekolah gitu ya. Ternyata mobil operasional sekolah hilang. Begitu ditangkap sama aparat, ternyata pelakunya siswanya. Ditanya, dari mana kamu terinspirasi? Dari game. Jadi game ini juga bisa mempengaruhi pola pikir perilaku anak-anak kita. Iya. Khususnya game-game yang mengandung kekerasan. Ada yang membakar pacarnya, itu ada game yang saya lihat. Ada yang ada yang menculik, merampok, mengakali aparat, itu ada juga. Melawan guru ada game-nya, melawan guru ada. Oh iya? Sudah ada game melawan guru itu. Wah, kacau betul itu. Jadi game itu sebenarnya di dunia sekarang ini kan itu sebuah keniscayaan lah. Artinya memang sudah jadi kebutuhan. Tapi ada game yang boleh, ada yang tidak bagi anak-anak. Nah ini kan ditiru. Termasuk sekarang di Kota Padang lagi ramai isu tawuran, Bang. Tawuran sama balap liar. Dan memang ketika saya ngomong sama guru-guru BK di sana, mereka mendapati begitu dicek HP-nya, mereka mendapati 20 gangster grup WA yang ngajak tawuran nih tiap malam minggu nih. Nah, nanti ternyata mereka rata-rata mendapatkan inspirasi dari film. Film-film geng, kayak film Jepang gitu ya, yang ada kisah-kisah gangsternya. Ternyata tontonan pengaruhnya. Iya. Dan itu bahaya sekali ya kalau anak-anak muda kemudian justru malah terpengaruh dengan hal yang seperti itu ya. Betul, makanya sekarang sebaiknya memang guru-guru BK diperbanyak. Itu salah satu solusi menurut saya. Iya. Dan menarik sekali karena Uda Iqbal kan seorang psikolog. Iya. Dan psikolog ini kaitan dengan bagaimana mengarahkan masyarakat, melihat dari personal segala macam, banyak hal yang luar biasa dari psikolog. Dan saya belum tahu ya apakah banyak psikolog jadi kepala daerah ya. Tapi bayangan saya kalau semoga Uda Iqbal ini bisa jadi seorang wali kota di Padang. Seandainya itu betul, itu kan kontribusi untuk mengarahkan dan mendidik masyarakat. Ini luar biasa betul. Ngomong-ngomong, Uda Iqbal punya pandangan seperti itu nggak di Padang dan seperti apa? Biar bisa ada gambaran ya. Betul, saya kira memang setelah saya menjalani sebagai calon memang peran sebagai psikolog ini besar. Karena masalah masyarakat sekarang Mas, yang terjadi di masyarakat tadi, mereka masalah anak kenakalan remaja, selain masalah infrastruktur juga masalah tadi pinjaman online, judi online, betul, dan rentenir yang sekarang merajalela. Jadi, pinjaman online itu rentenir. Sementara kalau mau ke bank kan orang harus pakai agunan rentenir ini dikasih aja. Tapi istilahnya bank 46, pinjam 4 bayar 6. Waduh. Bangke namanya, bank keliling. Ini menyebabkan juga kerusakan rumah tangga. Jadi banyak klien-klien kami yang bercerai gara-gara pinjol tadi. Kemudian juga masalah kemampuan komunikasi, talent mapping. Makanya salah satu program saya itu adalah tes minat bakat gratis bagi siswa di Kota Padang. Bagus sekali itu. Itu untuk anak usia berapa? Untuk SMP ya? Yang ingin masuk perguruan tinggi supaya dari awal mereka punya mimpi yang besar. Saya ingin anak-anak di Kota Padang itu boleh dari kota yang kecil tapi mimpinya harus besar. Betul. Karena filosofi orang Padang itu adalah merantau. Nanti mereka kita kirimkan ke luar negeri, kita salurkan minat bakatnya. Jadi memang saya melihat saat ini banyak siswa-siswa kita salah pilih jurusan.
Iya. Termasuk di perguruan tinggi. Iya. Bahkan risetnya itu ada risetnya 87% loh. Yang salah jurusan. Mahasiswa salah pilih jurusan. Iya. Saya sering lihat juga sih. Iya. Orang sekolahnya teknik gitu, terus jadi sekolah bidang sosial gitu. Iya, banyak faktor. Kerja di bidang sosial. Pertama pragmatisme ya. Dia pengen kampusnya favorit, tapi grade-nya standar. Iya. Akhirnya yang penting masuk favorit deh. Jurusannya apa aja, nggak masalah sih. Kita bisa belajar sebenarnya. Iya. Yang kedua mungkin karena tadi ikut-ikutan pengaruh rekan sebaya. Iya, Wah, iya. di sekolahnya ini pengen masuk UI, pengen masuk ITB semua. Iya. Karena belum punya pendirian tadi. Yang ketiga adalah karena mereka dipaksa orang tua. Orang tuanya tuh pengen jadi dokter, gagal, anaknya dipaksa. Iya. Padahal setiap tuh anak itu memiliki multiple intelligence namanya. Setiap anak tuh cerdas, nggak ada anak yang bodoh. Multiple intelligence itu maksudnya apa? Jadi dalam teori Howard Gardner, seorang psikolog, bahwa kecerdasan itu ada 9. Oh, 9 ya? Kita taunya hanya logik matematik. Iya. Kita selalu mengatakan orang yang pintar, yang sukses, yang bisa matematika. Betul. Saya dulu kecil pahamnya begitu juga. Padahal banyak orang nggak bisa matematika, tapi pintar ngomong. Oke. Mahal loh dibiarkan ngomong. Lawyer, termasuk psikolog, motivator, itu bayar mahal. Iya. Jadi ada namanya logik matematik yang pertama. Yang kedua, kecerdasan bahasa. Oh. Ada orang mungkin nggak bisa matematika, tapi bahasa asingnya mudah dia. Apa aja. Iya. Yang ketiga, natural. Melihara hewan, nanam pohon. Itu orang tua kita di kampung halaman yang bercocok tanam itu cerdas. Iya. Ternak. Iya. Ya. Itu nggak bisa semua orang-orang. Jadi kalau orang kecerdasan natural itu diarahkan untuk pertanian, perkebunan, itu cocok ya. Dokter hewan bisa. Dokter hewan ya. Yang keempat, visual. Ini cocok buat pilot, pelaut. Bisa membaca peta, pelukis, desain ya. Iya. Nah, yang kelima, body kinesthetic. Atlet. Apa itu? Atlet. Oke. Kayak lalu Muhammad Zuhri ya. Iya. Masih muda juara dunia. Tapi itu kelihatan ya. Dalam psikologisnya kelihatan. Iya. Bukan karena fisiknya saja ya. Bukan. Oh. Bisa dari minatnya. Minatnya ya. Iya. Dari bakatnya. Jadi yang benar itu kan bakat iya, minat iya. Ada orang bakat tapi nggak minat. Oh, nah tugas kita bagaimana menemukan bakatnya terus menyatukan minatnya. Iya. Ada namanya kecerdasan interpersonal skill, membangun hubungan intrapersonal skill, dan yang kemudian juga ada kecerdasan esensial. Apa itu kecerdasan esensial? Filosof kayak Rocky Gerung gitu. Oh, ya. Menarik sekali. Ya. Dalam bayangan saya begini, anak SMP itu dipotret hal begitu bisa? Bisa. Oh, bisa. Iya. Bahkan dari SD udah ada tes minat bakat itu. Oh begitu ya? Iya. Jadi kedepannya menurut saya sih nggak perlu semua anak itu belajar semua mata pelajaran. Menarik tuh. Jadi anak-anak yang bolos, yang nakal orang guru bilang itu bisa jadi karena dia tidak menemukan minatnya. Saya dulu harusnya IPS, tapi karena saya ketua Rohis, pengurus OSIS, gengsi. Iya. Masa ketua Rohis masuk IPS? IPA dong ya kan? IPS kan bodoh-bodoh, kan persepsinya gitu kan? Iya persepsinya begitu ya. Wah nangis-nangis ya, maka nilai saya hancur semua tuh kalau waktu SMA itu. Kenapa? Karena memaksakan diri karena pengaruh lingkungan tadi, rekan sebaya tadi, gengsi tadi. Iya. Akhirnya masuk IPA yang paling ujung lah. Padahal nggak bisa matematika juga, nggak jago lah, biasa aja lah gitu. Iya. Tapi akhirnya nilainya jelek. Tapi begitu saya S1, saya masuk ilmu psikologi, saya lulus kurang lebih 3,5 tahun. Karena menemukan passionnya. Passionnya ketemu ya. Menemukan bakatnya di sana. Akhirnya mau sungguh-sungguh di situ karena ada passion kan. Betul. Ya, menarik sekali itu. Nah, jadi ini yang harus dipahami orang tua dan guru, bahwa kalau ada anak bolos, ada anak malas, bisa jadi bukan karena bakatnya balas. Bisa jadi karena dia tidak berbakat di jurusan itu. Iya. Nah ini pentingnya tes minat bakat. Makanya tadi kembali lagi ke guru dan orang tua. Saya kira bila ada kasus-kasus tadi harusnya memang penyelesaian musyawarah mufakat lah. Iya. Karena harusnya ini begitu juga akan mencoreng citra pendidikan kita. Dan juga kasihan anaknya juga. Karena anaknya nanti kalau pindah ke sekolah lain kan juga akan dipantau orang. Padahal anaknya bisa jadi namanya anak ya. Pasti ngadu sama orang tua. Tapi orang tuanya jangan emosional juga gitu ya. Betul. Makanya tadi kalau ingin memarahi guru. Kalau ingin komplain. Jangan di depan anak. Iya. Karena itu penting itu. Akan menurunkan psikis guru. Ya betul. Sekali murid tidak menghormati guru. Maka di situ tidak ada keberkahan. Iya betul. Sepakat saya itu. Udah Iqbal. Kalau sekarang dalam perspektif yang masyarakat nih. Kita tahu masalah-masalah
sosial lain yang berpengaruh ke masyarakat itu kan banyak sekarang ini. Tadi sudah kita bahas beberapa terkait dengan game ya, judi online, pinjol, narkoba. Tapi kan nggak mudah itu. Nggak mudah. Menghilangkan itu nggak mudah. Bahkan berapa banyak orang sudah kecanduan gitu. Bahkan sudah merusak mungkin otaknya ya. Iya. Psikisnya dan apa namanya logiknya lah, sehingga dia kerja pun jadi problem gitu. Betul. Dan banyak lagi masalah-masalah sosial lain terdampak karena perbuatan-perbuatan itu. Betul. Saya beberapa waktu lalu mendengar Pak Prabowo, Pak Presiden sudah memberikan perintah untuk itu ditindak dengan jadikan prioritas. Kapolri juga disampaikan. Betul. Tapi kan peran kepala daerah itu menjadi penting. Betul. Makanya baru tadi saya baca WA, seorang ayah rela menjual anak bayinya 15 juta Oh iya? demi pinjol, demi judi online. Waduh. Ini saya kira sudah situasi yang krisis. Itu udah gila. Sudah gunung es yang luar biasa. Kira-kira peran kepala daerah apa sih yang mesti dilakukan untuk melakukan itu? Kalau tentunya kan udah dalam konteks ini sedang maju di kontestasi di Padang ya. Iya. Apa yang bisa dilakukan itu mesti? Ya, saya kira yang pertama adalah mencegah ya, ini penting. Memang edukasi, sosialisasi ini penting. Ya. Karena kita nggak punya kuasa untuk menutup situs kalau pemerintah daerah, mungkin itu pemerintah pusat. Iya. Ya, yang kedua adalah bagaimana menggunakan rumah-rumah ibadah, masjid, tempat dan ibadah lainnya, agama lain untuk terus melibatkan mereka dalam edukasi. Iya. Kalau di Sumatera Barat kemarin sudah ada kerjasama teman-teman dari BNN Provinsi dengan Dewan Masjid untuk khusus tentang pencegahan narkoba. Ya. Jadi khutbahnya itu tentang mencegah penyalahgunaan narkoba. Kemudian juga itu bisa kita pakai. Ya. Yang ketiga adalah tadi justru kita memberdayakan ke keluarga. Ini penting. Kalau keluarga itu harmonis, potensi kerusakan itu berkurang. Tapi yang terjadi sekarang sudahlah miskin, dia nggak mau sholat, dia nggak mau kerja keras. Nah, ini jadi masalah. Ini masalah culture. Kemiskinan struktural namanya. Kemiskinan yang membudaya tadi. Instan, pengen instan. Termasuk anak-anak Gen Z juga berpotensi akan menjadi terkena judol dan pinjol ini. Walaupun mereka educated. Karena tadi keputusasaan, budaya hidup, karena mereka membandingkan dirinya dengan orang lain. Wah, enak banget ya. Jadi banyak anak muda sekarang tuh tertipu oleh postingan orang. Wah, romantis banget, padahal cerai, rupanya selingkuh gitu kan. Wah, kaya, padahal mereka pinjaman online atau kartu kredit gitu kan. Pulang-pulang ditagih. Makanya saya pernah nulis viral, bisa di-searching di Google, judulnya korban penipuan akhirnya menjadi penipu. Ada orang suami istri mau tidur ngeliat scroll WA IG temennya, enak banget yang mereka keluar negeri sekeluarga. Padahal temennya ini adalah kartu kredit, pakai kartu kredit. Oh, nggak bisa dong, aku sekolah lebih keren, aku lebih pinter, kok dia sukses, ayo kita pergi juga ke luar negeri. Akhirnya dia pinjol. Nah, pulang-pulang dia dikejar-kejar. Akhirnya itu namanya korban penipuan, akhirnya menjadi penipu. Jadi jangan kita jadilah apa adanya, be yourself. Apa adanya. Kalau memang hari ini kita punyanya hanya jalan-jalannya naik angkot ya naik angkot, naik motor ya naik motor. Jangan memaksakan diri. Ini terjadi perubahan budaya di mana orang ingin flexing tadi. Padahal nggak sesuai kemampuan. Sama seperti orang yang terlalu memamerkan keromantisan di media sosial, ternyata itu nggak harmonis. Jadi saya melihat institusi keluarga harus diperkuat. Betul. Hari ini kita melihat perceraian tinggi. Angka perceraian tinggi. Di daerah-daerah termasuk di Kota Padang, saya turut prihatin. Kenapa? Karena tadi kesiapan, kematangan, termasuk ekonomi ini penting. Jadi faktor ekonomi ini bisa menjadi pemicu, tapi ekonomi itu bukan hanya kekurangan. Banyak juga orang yang sukses justru selingkuh. Sukses justru dia berzina. Kenapa? Karena tidak siap. Biasanya kalau sukses terus, kalau kata-kata sukses tadi selingkuh, sukses berzina, biasanya sukses dalam konteks ekonominya mapan tapi hasil korupsi. Ini bisa jadi. Biasanya ya. Saya menemukan itu. Jadi saya nulis buku judulnya Kitab Anti Selingkuh. Nanti teman-teman bisa di Google. Tapi ini dijual online aja. Kenapa? Karena tadi saya menceritakan kisah-kisah klien saya. Ternyata benar, rata-rata orang yang selingkuh itu hasil dari sesuatu yang tidak berkah. Korupsi. Nggak halal lah ya. Nggak halal. Bahkan ya, mohon maaf, ini ada kisah nyata. Ada orang tua yang, ada anak nih biasa karyawan ya, ASN lagi. Biasa. Tapi begitu dia dapat warisan, dia berzina dengan uang warisan itu gitu. Jadi ini bahayanya. Orang-orang yang nggak siap dengan kejutan-kejutan kekayaan tadi. Saya nggak tahu hasil uang warisan itu dari mana, tetapi ini kita perlu bagi orang tua yang hari ini
memanjakan anaknya. Ya ini hati-hati dengan warisan ini. Ya, ini membuat anak ini nunggu kita mati gitu ya. Kapan orang tua yang mati? Iya. Udah kalau kita lihat nih, ini kecenderungan ya di daerah-daerah maupun di kementerian lembaga. Masih banyak praktek-praktek korupsi ya. Praktek korupsi itu mulai dari level besar maupun level kecil. Iya. Bahkan level yang sifatnya sehari-harian, yang makan uang perjalanan dinas, fraud kecil-kecilan di administrasi dan segala macam, pungli, itu banyak sekali. Dan masalahnya kan bukan sekedar korupsi atau fraudnya saja, tapi kerusakan mentalitas. Betul. Akibatnya apa? Nggak inovatif, malas, nggak disiplin. Akibatnya apa? Kinerja jadi buruk. Dia merasa bahwa pendapatan yang dari negara sebagai gaji itu sebagai kewajiban, dan dia harus mendapatkan uang lagi untuk dari masyarakat ya, pungli dalam bentuk cara-cara yang korup, cara-cara yang fraud, dan itu yang dianggap sebagai kalau nggak ada uang itu dia nggak mau jalan. Secara psikologis ngatasinya gimana itu? Ya, jadi saya punya pengalaman, saya ngurus dokumen biasa perusahaan konsultan saya gitu ya, dipungli sama seorang oknum lah ya kan. Ternyata ketika mereka berani pungli, sebelumnya nggak ada pungli, ngurus sebelumnya nggak ada. Tapi ternyata ketika kepala daerahnya kena OTT, pungli semuanya. Jadi ada pepatah keteladanan ya. Pepatah mengatakan ikan itu busuk tuh dari kepalanya. Iya, betul. Nah, kalau kepalanya itu tidak berani mengambil, tidak berani korupsi, yakin di bawah juga takut. Iya. Tapi kalau dia punya kartu, alah bapak juga begitu, alah ibu juga begitu kan. Si kepala daerah juga nggak berani gitu. Nah, ini akan saya coba terapkan ya, bagaimana memang keteladanan ini penting lah. Walaupun nggak mudah menovel ya kan. Saya memahami, tapi alhamdulillah kita tidak menggunakan uang dari manapun. Kita dengan tenaga dan kader-kader PKS yang sangat solid. Ya, mungkin bisa ada pengaruh juga kalau dapat sponsor besar, bisa jadi kan dia harus balikin kan. Iya, betul. Atau dia dijanjikan proyek segala macam ya. Tapi kita sampai saat ini dengan keringat kita sendiri, dengan apa yang kita miliki, karena sekali orang money politik, yakinlah dia pasti berpikir untuk mengembalikannya. Ya, betul. Kalau orang untuk jadi wali kota habis 50 miliar, 60 miliar, bayangin coba gimana, berapa uang APBD yang harus diambil kan gitu. Iya. Dan tampaknya rugi masyarakat dan negara ya. Betul, makanya potensi money politik di pilkada tahun yang serentak ini ya, bukan hanya di Padang mungkin, saya nggak tahu yang terjadi, tapi potensinya ada karena efek dari pileg kemarin. Jadi bagi masyarakat, sekali orang menggunakan uang, yakinlah sudah jadi nggak bisa dihubungi lagi dia. Betul. Begitu ditelepon, Pak Wali, ini ada masalah banjir. Ibu kan udah saya bayar di muka katanya. Iya. Dan memang begini, saya juga ketika saya dulu pengalaman jadi penegak hukum di kepolisian, terus di KPK sekian lama, sekarang saya di Satgasus ya, pencegahan korupsi. Saya betul-betul memperhatikan itu praktek-praktek korupsi ya. Dan beberapa saya cukup detail lah saya melakukan perhatian itu. Memang kalau kepala daerah yang ketika maju itu ketika menjadi calon, dia menggunakan segala cara, dia menggunakan uang yang banyak besar, begitu ya, untuk bisa jadi, itu biasanya punya motif tertentu itu. Boro-boro mikirin kepentingan masyarakat gitu. Nggak mungkin dia lakukan itu. Makanya saya salut sama Uda Iqbal mau berjuang begitu. Ini perjuangan loh. Betul. Karena berhasil pahalanya banyak sekali. Betul. Ladang ibadah lah yang luar biasa. Betul. Jadi memang tantangan pertama ketika sebagai calon adalah tadi, kita mau nggak apakah kita menerima uang dari yang fraud atau enggak. Itu tadi. Karena godaannya pasti banyak. Betul. Ini Pak, saya kasih uang, tapi nanti kalau saya menang, saya akan begini itu akan jadi susah katanya. Kalau udah begitu nggak mungkin mikirin masyarakat dong ya. Betul. Termasuk tadi bisa jadi kan para judol, para narkoba, para trafficker ini kan juga mencuci uang kan gitu. Betul. Sangat mungkin kalau mereka melakukan itu di berbagai daerah. Dengan harapan setelah jadi jangan diganggu kan. Jangan diganggu. Masyarakat yang dikerjai kan gitu ya. Kan itu susah gitu. Makanya ujian bagi kepala daerah pertama ketika pendanaannya. Betul. Mampu nggak dia menolak godaan dari orang-orang yang punya kepentingan tadi kan. Nah, ini penting. Makanya saya nggak tahu nasib kita. Sebenarnya siapapun yang jadi wali kota sudah dari Laul Mahfuz. Iya, takdirnya sudah jelas. Tugas kita ini berusaha. Ini ikhtiarnya ya, luar biasa, Masya Allah nih. Dan tentunya saya berharap orang-orang yang betul-betul punya integritas, punya komitmen untuk kepentingan masyarakat bisa
ditakdirkan untuk bisa menjadi pelayan masyarakat dengan cara yang Betul, seperti karena ini. tadi saya melihat banyak di daerah itu uang ada, tapi banyak digunakan untuk kepentingan Iya. yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Betul. Maka disitulah perlunya Cakada itu turun belanja masalah. Pak di sini banjir Pak. Iya. Kok sekian tahun nggak selesai? Rupanya anggaran rapatnya lebih besar daripada anggaran mengatasi banjirnya. Iya, Anggaran rapat mengatasi stunting dan banjir lebih besar dari anggaran stunting. Kira-kira gitu. Kan? Iya. Ini kan memang harus kejelian kepala daerah. Betul. Dan memang saya terbayang lah. Saya pernah beberapa kali diskusi sama rekan-rekan yang sedang bersiap untuk maju menjadi kepala daerah. Saya terbayang lah bagaimana peluang untuk bisa membantu masyarakat dengan cara menjadi kepala daerah itu besar sekali. Kita lihat persoalan di masalah hak-hak dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pelayanan-pelayanan lain yang memudahkan masyarakat. Itu banyak sekali bermasalah ketika pemerintahannya atau pemerintah daerahnya tidak punya komitmen yang sungguh-sungguh untuk bisa melayani masyarakat. Betul. Luar biasa ini, menarik sekali. Ya tadi pengalaman saya maju sebagai Cakada ini luar biasa. Ini pengalaman spiritual ya. Kenapa? Spiritual karena ini ujian kesabaran. Benar. Kita menghadapi berbagai macam perilaku pemilih ya. Betul. Yang paling sedih itu kan kita rektor ya. Iya. Dosen lah gitu ya. Kita datang ke sebuah komunitas misalnya kan. Bapak dari mana? Mau calon ya? Nggak ada. Kami nggak mau. Kami yang janji-janji yang lama aja belum datang katanya. Kan anggota legislatif baru dilantik kan juga belum bisa janji kan. Baru paradigma masyarakat maunya habis dilantik langsung dilaksanakan. Sementara kalau jadi kan kita nunggu anggaran selanjutnya. Karena sudah dilakukan wali kota sebelumnya. Tapi itu kan dinamika ya. Tapi saya menikmati ujiannya. Oh ya Allah, ternyata memang jadi pemimpin itu nggak mudah, dihina, direndahin, ditolak, diusir mungkin kan. Ada yang dipitnah mungkin kan, ada yang komen-komen jahat gitu kan. Ini ngapain ini orang nggak pernah tinggal di sini gitu kan. Iya. Saya paham sekali karena memang apa ya? Disitulah tantangannya ya. Dan tentunya kita berharap orang-orang yang betul-betul komitmen dan sungguh-sungguh untuk berbuat kebaikan bersabar, mau betul-betul bersabar dan menyadari bahwa ketika kita berbuat kebaikan, insya Allah kebaikan Allah akan berikan kepada kita. Gitu. Saya yakin tadi memang harus luruskan niat karena ini kerja nggak mudah. Ya. Kita pulang ke daerah, kampung halaman, meninggalkan berbagai macam popularitas, pekerjaan untuk memulai dari sebuah kehidupan baru sebagai pemimpin kan itu nggak mudah transformasi. Karena bagi saya sangat penting dengan pendidikan. Benar. Anak-anak khususnya karena ternyata di dunia ini tidak ada amalan yang bisa menyelamatkan kita kecuali anak yang soleh tadi. Iya, menarik itu sekali. Kita harus perhatikan. Saya ingin mengembalikan Kota Padang sebagai kota pendidikan. Dulu pernah jaya, semenjak COVID, semenjak gempa itu berkurang. Dan Kota Padang ini menarik, IPM-nya tertinggi. Tapi penganggurannya tinggi. IPM itu apa? Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia. Jadi orang-orang artinya secara sumber daya bagus, tapi pengangguran juga tinggi. Nah ini nggak tahu apakah penganggurannya terselubung atau tidak, ya kan? Ada yang mengatakan ini gara-gara kota pendidikan. Jadi banyak orang dah lulus nggak mau pulang, enak di situ. Iya. Nah, ini kan tantangan. Sementara kita berhadapan dengan isu megatrust, gempa, ancaman gempa dan tsunami kan. Iya betul. Ya, ini tantangan bagi saya. Bisa nggak saya sebagai marketingnya Kota Padang menarik investor dengan pengalaman saya lama di luar negeri ya. Saya 7 tahun di Malaysia dulu. Pernah jadi fellow di Singapura, pernah sekolah di Italia, pernah di Taiwan. Jadi saya coba meyakinkan masyarakat Kota Padang bahwa memang untuk maju itu perlu kolaborasi. Betul. Antara orang yang berada di luar dengan orang yang berada di dalam. Wakil saya kebetulan mantan seorang sekda, mantan lurah, mantan camat. Jadi ini kombinasi yang sangat kompleks. Dan secara pengalaman birokrasinya lengkap lah ya, dan paham betul. Menarik sekali. Saya doakan semoga Uda Iqbal bisa jadi wali kota. Dan bisa membuka ladang ibadah yang besar dan kemudian bisa betul-betul bermanfaat yang seluas-luasnya buat masyarakat Padang. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bang. Uda Iqbal, semoga lancar dan sukses. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.